Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Agustin dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya di sini akan memaparkan materi terkait hubungan antara hukum Islam dengan moral. Sebelum kita tahu apa hubungan dari keduanya, kita harus tahu terlebih dahulu arti dari kata hukum Islam dan moral itu sendiri. Oke, untuk kata hukum, yaitu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti norma-norma atau kaidah-kaidah. Sedangkan secara etimologi atau bahasa, itu berasal dari kata hakama yang berarti menolak, dan akan terbentuk menjadi kata al-hakamu yang berarti menolak pada kezaliman dan penganiayaan. Sedangkan secara terminologi atau istilah, hukum adalah suatu aturan dan ukuran terhadap perbuatan agar mengarahkan perbuatan itu menuju pada tujuan yang semestinya. Nah, setelah itu akan kita kaitkan dengan ajaran Islam yang berarti akan menghasilkan hukum Islam. Hukum Islam itu telah tertuang dalam kitabullah, yaitu Al-Quran, yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan manusia, yaitu mukallaf, orang yang dibebani hukum, baik itu berupa perintah maupun larangan ataupun pilihan dan ketetapan-ketetapan hukum sebab akibat. Selanjutnya yaitu moral. Moral secara etimologi atau bahasa berarti kesusilaan dan budi pekerti. Sedangkan secara terminologi atau istilah, moral adalah suatu ajaran terkait baik buruknya perbuatan. Seringkali moral disamakan dengan etika. Memang keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengatur terkait perbuatan manusia. Sedangkan ada beberapa hal juga yang membedakan dari keduanya, yaitu untuk moral sendiri sebagai tolak ukurnya adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung pada masyarakat. Sedangkan untuk etika, tolak ukurnya adalah pikiran dan rasio pada manusia itu sendiri. Dalam Islam, moral disamakan dengan akhlak sebagaimana yang terdapat dalam Ihya Ulumuddin yang mendefinisikan bahwa akhlak adalah perilaku jiwa yang dapat dengan mudahnya dikeluarkan tanpa adanya pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu. Apabila perilaku itu mengeluarkan perbuatan baik dan sesuai dengan akal dan agama, maka disebut dengan akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Sedangkan jika perilaku itu mengeluarkan perbuatan yang tidak baik atau buruk, maka disebut sebagai akhlak tercela atau akhlak yang buruk. Setelah kita mengetahui arti dari hukum Islam dan moral itu sendiri, maka kita dapat menghubungkan antara keduanya, yaitu hukum Islam dan moral memiliki tujuan yang sama sebagai pengontrol perilaku entah itu baik maupun buruk dari suatu masyarakat. Dalam Islam, menurut Imam Al-Ghazali, itu dalam menentukan kebaikan dan keburukan tidak dapat ditentukan oleh pemikiran manusia, karena seringkali rentan dengan akibat dari nafsu insaniyah yang ada pada diri manusia itu sendiri. Sehingga untuk menentukan kebaikan dan keburukan harus sesuai dengan kehendak syara, yaitu maqasid syariah. Moralitas adalah hasil atau buah dari penegakan hukum Islam. Karena dalam penegakan hukum Islam sangat memperhatikan nilai akhlak atau moral dalam segala aspeknya yang merupakan akibat dari karakteristik kerabaniyah. Oleh karena itu, hukum Islam dengan moral tidak bisa terpisahkan karena keduanya saling berkaitan erat. Hukum terbaik adalah hukum Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dan moral merupakan bagian dari penerapan hukum Allah tersebut. Ketika hukum Allah diterapkan, maka akan menghasilkan
akhlak atau moral yang baik dan akan menjadikan manusia ataupun masyarakat menjadi sejahtera sesuai dengan harapan dan tujuan penegakannya syariat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.